Selamat datang dalam perjalanan menyikap tabir legenda. Jauh sebelum Indonesia merdeka, di tanah Jawa bagian timur, terdapat sebuah kisah penyebaran Islam. Kisah yang memadukan darah bangsawan, misteri spiritual, serta pengorbanan besar demi kesejahteraan rakyat. Kisah ini dimulai dari seorang Dewi Kerajaan Majapahit, Dewi Roro Amis Ayu, seorang bangsawan yang mendadak diuji oleh sebuah penyakit yang sangat aneh. Penyakit yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau amis yang tak terhindarkan. Bahkan para tabib kerajaan dengan segala ilmu dan ramuan yang mereka miliki tak kuasa menyembuhkan penyakit sang putri tersebut. Demi menjaga kehormatan istana dan memberi kesempatan bagi sang dewi untuk sembuh, maka ia harus meninggalkan pusat kekuasaan. Dewi Roro Amis Ayu kemudian dititipkan ke sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk politik istana. Sebuah tempat bernama Padepokan Sinawang di wilayah Trenggalek. Di padepokan yang dipimpin oleh Ki Ageng Sinawang ini, upaya penyembuhan terus dilakukan, namun takdir seolah menolak untuk berpihak. Dalam keputusan yang dalam, sang dewi mengambil langkah drastis. Ia menuju ke sungai Bagongan atau Babakan, di mana airnya tenang seolah menyimpan sebuah rahasia. Sambil berendam, sang putri mengumumkan sebuah sayembara, yang mana dari sayembara tersebut nantinya akan menentukan nasibnya. Sayembara tersebut berbunyi, "Barang siapa yang dapat menyembuhkanku, jika laki-laki, maka ia akan kujadikan suamiku. Dan jika ia adalah seorang perempuan, maka ia akan kujadikan saudariku." Kabar sayembara ini terdengar hingga ke pelosok pedalaman. Hingga datanglah seorang musafir, seorang pengembara yang membawa ajaran baru bernama Menak Sabah. Ia adalah penyebar awal agama Islam yang melakukan pengembaraan spiritual. Menak Sabah dengan keyakinan dan cara yang tak lazim mendatangi sungai tersebut. Menak Sabah tidak menggunakan ramuan, tidak pula menggunakan mantra. Ia memilih cara yang paling dekat dan spiritual, yaitu dengan menjilati seluruh tubuh Dewi Roro Amis Ayu, sebuah tindakan yang mungkin dianggap gila. Namun ajaibnya, penyakit Dewi Roro Amis Ayu lenyap seketika. Sesuai dengan janji, Dewi Roro Amis Ayu dan Menak Sabah akhirnya dinikahkan di Padepokan Sinawang. Demi menjaga keharmonisan antara Menak Sabah sebagai penyebar ajaran baru dan Ki Ageng Sinawang sebagai pimpinan padepokan, sebuah aturan dibuat. Menak Sabah meminta istrinya untuk tidak membuka kamar saat waktu tertentu, yaitu di saat maghrib, waktu di mana Menak Sabah sedang melaksanakan sholat. Rasa penasaran seorang istri, apalagi saat ia sedang mengandung 7 bulan, adalah hal yang sulit dibendung. Dewi Roro Amis Ayu melanggar pantangan itu. Apa yang dilihatnya? Bukan suaminya yang sedang sholat, melainkan seekor buaya putih yang besar dan bisa berbicara. Buaya putih ini tak lain adalah jelmaan Menak Sabah, sebuah ilmu piandel yang digunakan untuk mengelabui musuh. Karena pantangan telah dilanggar, Menak Sabah memutuskan untuk kembali mengembara. Sebelum pergi, ia berpesan kepada istrinya, jika kelak anaknya dikandung lahir laki-laki, maka ia harus diberi nama Menak Sopal. Kata Menak sendiri, dalam bahasa Sunda kuno, merupakan sebutan bagi seorang bangsawan, sebuah nama yang mengandung arti takdir yang besar. Menak Sabah berpamitan untuk mengembara lagi. Nah, sambil berpesan sebelum pergi kalau anaknya lahir laki-laki supaya dikasih nama Menak Sopal. Menak ini sebutan bangsawan dari bahasa Sunda. Terus menginjak Menak Sopal dewasa, akhirnya sambil berguru di Padepokan Ki Ageng Sinawang, dia juga berguru di Eyang Bathara Katong, yaitu pamannya sendiri, adik dari ibunya. Setelah berguru di Padepokan Sinawang, setelah cukup banyak ilmu, akhirnya sama Eyang Bathara Katong
memberi tugas ke Ki Ageng Sinawang di wilayah Wengker sebelah timur gimana kau Trenggalek. Sampai di Trenggalek, rakyatnya banyak yang kelaparan dan berandal merajalela di mana-mana. Akhirnya Ki Ageng Minangkabau sambil menyiarkan agama Islam, mempunyai gagasan atau punya ide membangun dam niku wau sambil menyiarkan agama Islam. Pembangunan dam dimulai. Rakyat Trenggalek bekerja keras dari pagi hingga sore hari. Dam berhasil berdiri kokoh. Semua bersuka cita. Namun, keesokan paginya, dam itu kembali hancur berkeping-keping. Kejadian ini terus berulang hingga membuat semangat rakyat nyaris runtuh. Siapa pelaku perusakan ini? Ternyata tidak lain adalah buaya putih, jelmaan dari Menak Sabah, ayahnya sendiri. Hal ini bukanlah sabotase, melainkan sebuah ujian spiritual yang sangat berat. Ujian kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman Ki Ageng Minangkabau dalam menyebarkan ajaran Islam dan membantu rakyat. Ki Ageng Minangkabau tahu, ia harus mencari jawaban spiritual. Kemudian ia bersemedi di lokasi dam yang selalu gagal itu. Dalam keheningan, ia mendengar sebuah suara gaib yang berbisik. Dam ini hanya bisa jadi jikalau engkau mempersembahkan kepala gajah putih. Ki Ageng Minangkabau menyampaikan petunjuk ini kepada Ki Ageng Sinawang yang mengetahui keberadaan gajah sakti. Gajah itu dipinjam dari Mbok Rondo Krandon yang berada di Ponorogo. Sesampainya di Trenggalek, gajah putih itu disembelih, kepalanya dilarung ke sungai, sementara dagingnya dimasak sebagai hidangan istimewa bagi para pekerja. Mukjizat terjadi setelah pengorbanan itu. Dam berhasil diselesaikan dan berdiri kokoh pada hari yang bersejarah. Jumat Kliwon di bulan Selo. Hasilnya, rakyat Trenggalek yang semula hanya bisa panen setahun sekali, kini bisa panen hingga 3 kali dalam setahun. Mengenai prosesi ya, upacara adat atau nyadran ya, niku persiapan mulai hari Minggu, termasuk kebersihan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu persiapan, termasuk masang panggung, terus apa itu untuk pameran UMKM, tenda-tenda itu. Terus hari Kamis pagi sehabis sholat subuh niku diadakan semalam Al-Quran yang diadakan di pendopo sini. Terus sampai menjelang habis sholat subuh dilanjutkan kirap berbau dari makam Bondo Krandon Desa Terjo Barangan ini di area makam yang sampai saat ini kita masih sampai sekarang masih. Terus sekitar jam 7 malam, 19.00 niku diadakan memandikan kerbau atau mensucikan kerbau dengan cara disucikan dengan air kembang 75 atau kembang setaman dan reklamasi. Setelah kerbau dirasa sudah suci, kerbau kepalanya diikat dengan kain putih sebagai tanda sudah suci. Setelah itu dilanjutkan penyerahan kerbau kepada jurunso makam Ki Ageng Minangkabau. Itu bahwa kerbau sudah suci, sudah siap untuk persembahan. Sama jurunso atau jurbiara diterima dan diserahkan lagi ke pihak penyembah. Sekitar jam 21.00 Bapak Camat Kota menyerahkan dukungan sebagai tanda pagelaran wayang kulit di kita jam 23.30 kerbau disembelih, kepala ditaruh di tandu atau meja yang dihias itu untuk upacara adat pagi harinya. Kirap pagi hari, terus daging dibawa ke tempat warga untuk dimasak nasi bungkus yang dibagikan pada penonton atau warga pagi hari. Kita jam 4.30 diadakan wayangan ruatan atau Purwokala. Dilanjutkan pembacaan sejarah singkat riwayat Ki Ageng Minangkabau, dilanjutkan sambutan. Setelah itu Bapak Bupati menuju area
sebelum Bapak Bupati menuju area makam, di sekitar makam diadakan doa bersama yang diikuti warga sekitar dan gabungan kelompok tani atau kabupaten yang mewakili. Bapak Bupati setelah sambutan menuju area makam untuk melaksanakan bunga. Setelah tabur bunga dilanjutkan kirap kepala gerbong menuju dan bagong untuk melaksanakan warung kepala gerbong secara simbolis oleh Bapak Bupati. Dilanjutkan pemotongan tumpeng raksasa yang ada di utara makam dan pembagian nasi bungkus ikan tepung pada warga atau penonton yang memiliki masyarakat. Nah, di sini ada kesenian jaranan mulai pagi ngantos menjelang Jumatan. Habis Jumatan dilanjutkan ke siang jalan lagi, dan malam harinya ada pameran UMKM dan tari-tarian untuk anak-anak. Terus untuk Sabtu pagi diadakan pawai budaya yang diikuti warga sekelurahan Hantu, RT RW serta di Kelurahan Hantu. Finish di area makam yang municipal, dilanjutkan kesenian barongsai di area makam. Semua acara hari Sabtu. Iya, 2 hari. Iya, 4 Sabtu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Biasanya sih nah, tapi ziarah yang paling rame kalau di sini kan yang nadar itu Jumat Pon, atau kebanyakan orang yang baru sakit, bukan rutinan, orang yang baru sakit, bukan gini, umpama ada keluarga yang sakit, nah sembuh, kalau sudah sembuh saya ziarah ke makam yang sakit, setelah sembuh loh, tapi bukan orang sakit toh, kadang-kadang pas musim penyakit sapi PMK itu ada yang nazar sapinya, dan kan kena sapi perah banyak. Itu waktu penyakit PMK ada yang nazar, tapi sapi jangan waras tak ajak, perwakilan tambangnya untuk ini, kadang diambilkan air dari sini untuk ini. Nah, udah yang sakit ada yang dibawa sini, nanti kan dari sini ada. Ini kisah juga. Iya. Tapi kalau orang jauh seperti dari Jambi, Riau, itu bukan di Parkon, hari itu juga yang saya layani, maksud jauh-jauh nggak mungkin. Di sini nggak mempersulit. Bisa dilihat bersama di sini, di bagian barat terdapat makam dari Ki Ageng Menak Sopal, kemudian di sebelah timur terdapat makam dari ibunda beliau, yakni Nyai Roro Amis Aryo. Dan di sekitar makam kedua tokoh tersebut terdapat 9 prajurit atau abdi pengikut dari Ki Ageng Menak Sopal saat menyebarkan agama Islam di wilayah Trenggalek. Bisa dilihat bersama, untuk di sebelah timur terdapat 5 buah makam, dan yang di sebelah barat terdapat 4 buah makam.
Inilah puncak akhir dari jasa Ki Ageng Menak-Sopal. Ia tak hanya memberi air, ia juga memberi kehidupan dan kemakmuran. Atas jasanya, ia diberi gelar pahlawan pertanian dan juga salah satu tokoh penyebar Islam yang terkenal di Trenggalek. Warisannya membuktikan bahwa iman dan kesejahteraan rakyat tak bisa terpisahkan. Akhir hanyalah awal dari perjalanan ini, namun perjuangan mereka akan terus hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dari petualangan ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.